mata kuliah usul tafsir. Insya Allah akan akan oleh guru kita Dr. Kiai Haji Abdul Waris Ahmad. Eh, Insya Allah untuk itu kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Segenap guru tak yang sempat hadir dan teman-teman semua, eh, mahasiswa PKU Kolaka Utara, semoga senantiasa sehat semua dan semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini insya Allah kita akan memulai berbincang-bincang tentang ilmu tafsir. Sebetulnya kalau berbicara masalah ilmu tafsir, maka sebetulnya ini adalah merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dipahami dan dimengerti, karena ibarat alat seseorang yang hendak sampai ke lantai 2 itu tidak akan mungkin bisa sampai ke lantai 2 kalau tidak ada tangga. Maka tangga itu adalah sesuatu bagian yang sangat penting keberadaannya, karena kapan tangga itu tidak ada maka seseorang itu tidak akan bisa sampai di lantai 2. Demikian halnya dengan ilmu tafsir. Ilmu tafsir ini adalah alat yang sangat penting karena seorang tidak akan mungkin sampai memahami, mentadabburi Al-Quran, apalagi menafsirkan Al-Quran tanpa bisa memahami, tanpa mengetahui ilmu tafsir ini. Ada ragam definisi tafsir yang dikemukakan oleh ulama, dan ternyata ulama-ulama tafsir yang memberikan definisi kepada ilmu tafsir itu sendiri juga beragam. Tapi kalau kita simpulkan, pada intinya adalah sama saja. Ya. Ada ulama yang mendefinisikan tafsir itu secara bahasa. Kalau kembali ke kamus Al-Maqais Al-Lughah atau kamus Al-Muhit, atau mungkin di dalam Lisanul Arab itu, eh, hampir semua memaknai tafsir itu adalah eh, kashful mughatta, atau membuka sesuatu yang tertutup. Bahkan dari kata al-fasru ada yang mendefinisikan adalah melukai, melukai atau melobangi. Jadi secara definisi etimologi, banyak makna dari tafsir itu sendiri. Ada yang mengatakan al-bayan, penjelasan, al-kashf, membuka sesuatu yang tertutup, atau melobangi, bahkan ada yang mengatakan membedah. Iya, jadi ini dari definisi etimologi ini banyak pemaknaan sebetulnya. Karena orang-orang yang ingin betul-betul mendalami sesuatu itu, maka betul-betul dia bedah. Kalau punya buku yang kita ingin pahami isinya keseluruhan, maka betul-betul buku itu harus dibedah sedetail-detailnya. Maka tafsir secara bahasa itu adalah membedah, membuka segala organ-organ yang ada dalam Al-Quran itu supaya bisa dipahami. Sama ketika seseorang ingin membuktikan kematian seseorang itu, maka harus ada autopsi. Autopsi itu dalam upaya untuk memastikan apa penyebabnya,
dalam hal apa mati, maka itu juga ternyata tafsir seperti itu juga. Nah, secara terminologi, ulama ini kemudian macam-macam menafsirkannya. Ada yang mengatakan tafsir adalah oh, tinjauan dari berbagai aspek atau ilmu yang membahas berbagai aspek seperti aspek qiraatnya. Kalau ulama yang konsen di bidang qiraat, maka mereka mendefinisikan tafsir itu pasti memasukkan qiraatnya. Uh, Umpamanya Abu Hayyan. Abu Hayyan itu adalah salah seorang ulama yang sangat oh, konsen dalam bidang ilmu qiraat, makanya dia memiliki tafsir yang bernama At-Tafsir Al-Bahrul Muhit. Tafsirnya itu namanya Al-Bahrul Muhit. Uh, Tafsirnya itu hampir semuanya diwarnai oleh ilmu-ilmu qiraat, dan beliau berupaya menafsirkan Al-Quran dari sisi-sisi ilmu qiraatnya itu. Maka beliau mendefinisikan juga ilmu tafsir itu dengan memasukkan ilmu yang bahasu an kaifiyatin nutqi bil Qur'anil Karim. Ilmu yang membahas tentang bagaimana cara melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Wa madlulatiha, dalil-dalilnya. Min haitsu at-tarkib, yang umpamanya ahkam at-tarkibiyah wal ifradiyah, yang dimasukkan adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu nahwunya, sarafnya, balaghanya, dan sebagainya. Ya, ya. Ada juga yang memaknai bahwa tafsir itu adalah berupaya meninjau Al-Quran dari berbagai aspeknya, mulai dari lafaz-lafaznya, uh, asbabun penyebab turunnya, mafhumnya, mantuknya, dan sebagainya. Itu macam-macam definisi ulama kita. Nah, yang pasti sebetulnya tafsir itu adalah satu jalan untuk mendekati Al-Quran itu. Alat yang dipakai untuk mendekati Al-Quran itu secara pemahaman dan juga pentadabburan. Itu pada kesimpulannya sebetulnya dari seluruh definisi-definisi yang disampaikan oleh ulama kita. Jadi apapun, sebenarnya kita juga ini mampu bisa memberikan definisi kepada tafsir itu sendiri, tergantung dari keilmuan kita masing-masing. Yang jelasnya tidak keluar dari kaidah-kaidah definisi al-had namanya. Ada kan namanya mani, jami, dan sebagainya dalam ilmu mantik itu. Baik, ada beberapa ilmu yang sebetulnya memang terkait dengan ilmu tafsir itu. Umpamanya kalau kita berbicara dari nuzulul Quran, maka nuzulul Quran itu ada beberapa ilmu yang terkait dengan itu. Umpamanya asbabun nuzul, di mana Al-Quran itu diturunkan, bagaimana kondisi pada saat Al-Quran diturunkan, dan sebagainya, bagaimana masyarakat saat menerima Al-Quran saat itu, dan sebagainya. Itu adalah tentang terkait dengan turunnya, kapan turunnya, siapa yang menurunkan, kapan pertama kali turun. Maka nantinya terkait dengan turun Al-Quran itu, di situ kita akan menemukan ini ada karya yang sangat sebetulnya sangat eh, kecil, singkat, tapi lumayan bagus untuk kita pahami. Ada buku yang ditulis oleh Andi Guru Tafang Haji Sadek, namanya kitab Al-Kaukabul Munir. Nah, itu tentang ilmu ulumul Quran. Nah, di situ itu mengenai dengan terkait dengan nuzul Quran, turunnya Al-Quran, maka beliau membahas di situ ada istilah Al-Makki dan Al-Madani, ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ada Al-Hadari dan As-Safari. Ada ayat-ayat yang Hadari, Safari. Hadari maksudnya adalah ayat yang uh, turun ketika Nabi ada di salah satu dari dua kota, apakah ada di kota Madinah atau kota Mekah. Juga ada safari namanya. Ayat safari itu adalah ayat yang ketika Nabi melakukan perjalanan, apakah barangkali keluar dari kota Madinah menuju ke kota lain, atau mungkin dari Mekah ke kota yang lain. Itu namanya safari. Bahkan ada di istilah iftirashi. Ifirashi ya. Firashi itu artinya ayat yang turun ketika Nabi berada di tempat tidur atau sedang baring-baring. Bahkan ada istilah naumi, ayat yang turun ketika Nabi dalam keadaan naum.
Ada juga istilah soifi dan syita'i. Ayat yang turun ketika musim soif, musim gugur, musim panas, dan asyita'i ketika musim dingin. Karena di Saudi sampai sekarang pembu itu dulu itu pada zaman Nabi ternyata sudah ada 4 masa musim di masa zaman Nabi. Ini dipaparkan oleh ulama namanya Saifi, Syita'i, Kharif dan Rabi. Kharif itu musim gugur, Rabi adalah musim semi. Ya, jadi kalau dalam ilmu usul itu hampir hanya menyebutkan dua saja, hanya menyebutkan as-saifi dan ar-syita'i. Karena kalau menyebutkan as-saifi maka otomatis masuk juga kharif. Kalau datang musim panas maka otomatis datang juga musim gugur. Kalau asyita'i datang, musim dingin datang, maka juga musim semi juga datang, musim tumbuh-tumbuhan. Itu adalah terkait dengan nuzulnya. Kemudian juga ada di sekian lafaz Al-Quran itu, yang paling banyak bisa kita temukan nantinya adalah ada istilah, dan ini barangkali saya memulai dari sini. Ada kalau tadi masih kaitannya dengan an-nuzul, terhadap asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu secara singkatnya adalah yang melatar belakangi kenapa ayat itu turun. Karena secara garis besar Al-Quran itu ada yang memiliki sebab, ada yang tidak memiliki sebab. Namun ulama berkesimpulan bahwa sebetulnya Al-Quran, semua ayat Al-Quran itu secara sekaligus semuanya adalah memiliki sebab turun. Semua ada sebab turunnya. Cuma ada istilah sebab umum dan ada istilah sebab khusus. Nah, itu yang ada asbabun nuzul. Nah, sebab umum itu adalah sebab yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Maka tujuan Al-Qur'an, tujuan umum diturunkannya Al-Qur'an itu adalah hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, itu tujuan utamanya. Jadi Al-Quran turun itu bukan saja manusia yang dimasukkan adalah yang beriman, tapi seluruh umat manusia. Nah, Alhamdulillah sekarang ini tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu kan sebenarnya sudah tercapai. Meskipun kita ini umat Islam masih sifatnya konsumtif, tapi sudah terbukti ayat Al-Quran itu. Orang-orang yang mengembangkan di dunia barat, di Eropa itu tentang apa yang dikabarkan oleh Al-Quran terkait dengan teknologi dan sebagainya itu sudah ada dalam Al-Quran sebetulnya. Namun orang lebih duluan mengembangkan. Meskipun sebetulnya mereka itu hanya mengembangkan karena pencetus utamanya kan ilmuwan-ilmuwan dari Muslim. Katakanlah ilmu kedokteran kan memang eh, kita kenal itu Ibnu Sina, memang yang sudah mengembangkan keilmuan di bidang bedah dan sebagainya. Itu belum ada berani ilmuwan Barat tentang itu melakukan itu sudah ditemukan oleh Ibnu Sina, lalu kemudian dikembangkan oleh mereka. Tentang ilmu eksakta yang lain, Al-Khawarizmi itu kan terkenal ilmu matematikanya dan ilmu tentang oh, eksakta luar biasa beliau. Nah, dulu ulama kita itu memang tidak ada dikotomi ilmu. Ulama kita dulu itu semua menguasai ilmu. Beda dengan sekarang kan ada dikotomi ilmu. Orang berupaya memisah-misahkan ilmu itu bahwa ini hanya ilmu agama, ini ilmu umum. Ilmu umum lagi terbagi-bagi. Ilmu umumnya itu ada mungkin yang konsen pada matematikanya, ada konsen pada ilmu sosialnya, ada konsen pada ilmu oh, apa namanya biologinya dan sebagainya. Nah, agama juga begitu. Di rumpun agama juga dibagi-bagi. Ada di syariahnya, ada di pemikirannya, ada di tafsirnya, ada di hadisnya, fikihnya dan sebagainya macam-macam. Nah, padahal sebetulnya kalau kita mau jujur, ulama kita dulu itu tidak ada istilah dikotomi ilmu seperti ini karena mereka itu menguasai seluruh ilmu. Dia hebat di ilmu. Oh, kalau istilah kita sekarang ilmu umum, ilmu agama semuanya dikuasai oleh mereka. Bahkan kan seperti sekarang ini.
kita menggunakan HP, menggunakan pembesar dan sebagainya. Sebetulnya HP itu kan sebenarnya munculnya itu dari pantulan sebetulnya. Dan orang yang pertama menemukan ilmu pantulan kan sebetulnya ulama Islam juga yang bernama Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami itu adalah ulama Syafi'iyah yang termasuk sangat hebat juga dalam ilmu teknologi saat itu, meskipun apa namanya, ilmu teknologi pada saat itu belum ada, tapi cikal bakal penemuannya itu sudah ditemukan oleh beliau dan banyak lagi ulama-ulama yang lain. Nah, saya coba kita membahas sekarang ini mengenai lafaz am dan khas. Untuk pertemuan malam ini, insya Allah kita akan coba-coba melihat lafaz am. Apa sih itu sebetulnya lafaz am? Lafaz am itu adalah lafaz yang sifatnya bersifat umum. Kalau Imam uh, As-Suyuti itu mendefinisikan lafaz am adalah kullu ma yastaghriqu as-salihu lahu min ghairi hasrin. Segala sesuatu yang mengandung makna yang baik, yang bisa cocok dengan seluruh makna tanpa ada batasan, maka itulah yang dimaksud dengan lafaz umum. Dan ini hampir dikatakan paling banyak dalam Al-Quran. Nah, bagaimana cara untuk mendeteksi dan melihat bahwa ini lafaz umum, ini lafaz khusus dan sebagainya? Sebetulnya ada beberapa kaidah yang sudah dikemukakan oleh ulama kita. Ada kaidah yang paling umum itu bisa dicatat, al-alfazu ma'arif wa nakirat. Lafaz itu pada intinya adalah mengandung ma'rifah. Yang kedua adalah nakirah. Hanya itu saja yang dua lafaz itu. Dari seluruh lafaz-lafaz dalam Al-Quran itu sebetulnya yang paling banyak adalah ma'rifah, dan yang kedua adalah nakirah. Tapi sebentar. Assalamualaikum. Hari itu berapa hari acaranya di Makassar? Satu hari nih hari Senin ini bawa jam 8 sampai selesai. Kayak acara aku boleh hari Senin ke Siro Pondok Pesantren IT kajian hari Senin. Nah, kalau seandainya dia mengatur, maka deh ikut di mundur dia nanti hari Selasa, kan nggak boleh dari Makassar saya langsung ke ini ke Bone. Aku boleh mundur. Tapi baca pipo Ya, boleh informasi paling kepastiannya seperti apa supaya ya, sebab eh sila di wakil Bimas. iya bataruan ya. Iya taruh itu ya. Iya. Ini mak man itu anggota Jok dia na bapak aku pegawai kami pas ke Subay. Ada na periksa anggaran nasa Jok ini kan Jok kerasa. Kemarin dia menutup. Iya. Taruh itu ya banyak share. Iya. Ya, Iya. Iya. Benar. Mohon maaf. Jadi agak sudah pecah perung huruf. Jadi pada intinya sebetulnya dalam lapas Al-Quran itu yang paling umum itu al-alfazu ma'arifu wa nakiratun. Lafaz Al-Quran itu apakah ma'rifah atau nakirah. Itu saja. Nah, kalau kita berbicara masalah lafaz
oh, oh, nakirah dan ma'rifah itu, maka cara untuk mendeteksinya itu ada beberapa cara. Di antaranya pertama adalah kita melihat isim isim mausul, isim mausul. Nah, ini kita selalu baca semua dalam Al-Qur'an. Semua kata allazi, allazina, allati, allati, allai, ma dan sebagainya, maka itu semua adalah isim mausul. Nah, semua isim-isim mausul ini yang terpasang dalam Al-Quran menjadi kalimat per kalimat, dalam menjadi ayat per ayat, dan kemudian menjadi surah, sebetulnya itu adalah semuanya adalah lafaz umum. Semua adalah lafaz umum. Demikian juga isim-isim isyarah dalam Al-Quran itu juga mengandung lafaz umum. Istifham juga, ya, nakirah. Nah, istifham juga itu sebetulnya juga adat-adat istifham itu juga adalah lafaz yang bersifat umum. Ya. Sehingga dengan mengetahui semua ini, maka kita akan mudah mendeteksi bahwa oh, ini adalah lafaz umum, ini adalah lafaz khusus nantinya. Tetapi malam ini yang kita pelajari itu adalah lafaz umum, al-am. Dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran oleh Imam Asyuyuti juga itu ada istilah al-jam'. Untuk mengetahui lafaz umum itu ada istilah jam'. Jam' itu artinya uh, al-mu'arraf di al, yaitu adalah lafaz yang dimakrifakan dengan alif lam. Yang kedua adalah uh, lafaz yang sandar atau mudhaf. Umpamanya kitabu Muhammadin. Kalau bahasa kita sehari-hari, kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad. Atau kitabun menjadi al-kitabu, dikasih alif lam saja. Sudah menjadi lafaz umum. Kitabu Muhammadin, al-kitabu umpamanya, maka itu sudah menjadi lafaz umum. Atau kalau kita ambil dalam Al-Quran, umpamanya kita baca wa tu'minuna bil kitabi kulli. Ya. Wa tu'minuna bil kitabi kulli. Ya. Kalau kita mengatakan bil kitab itu karena sudah pakai pakai alif lam, maka ini sudah berarti lafaz yang bersifat umum. Dan itu banyak sekali contoh-contohnya. Atau mungkin ada, atau kita melihat dari nakirahnya. Isim nakirah seperti dalam Al-Quran, "Tsumma nukhrijukum tifla." Tsumma nukhrijukum tifla. Uh, Tifl di situ itu anak-anak. Nah, padahal yang dimasukkan itu adalah bukan saja satu anak, tapi banyak anak. Tifl itu kan lafaznya mufrad. Padahal maksudnya tifl di sini adalah banyak anak atau fal. Ya. Atau dalam Quran dikatakan innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu benar-benar berada dalam banyak kamar-kamar surga, wa nahar, dan juga memiliki banyak dan memiliki sungai-sungai.
Nah, di sini lafaznya nahar itu adalah lafaz mufrad. Tapi yang dimasukkan adalah lafaz banyak. Karena ada dalil lain dari Al-Quran mengatakan fiha anharum mimma in ghairi asin wa naharum min asalin musaffa wa anharum min khamrin lazzatil lisyaribin wa anharum dan seterusnya. Ada 4 sungai-sungai. Padahal ayat ini mengatakan hanya satu sungai, tapi ternyata penjelasan ayat lain mengatakan banyak sungai. Iya. Itu contoh-contoh dari lapas-lapas yang bersifat umum. Nah, semua lafaz-lafaz umum ini juga menunjukkan bahwa sebetulnya ayat-ayat Al-Quran itu pada umumnya adalah lafaznya adalah lafaz umum. Ya, dengan cara mengetahuinya tadi itu, apakah kita lewat jalur isim mausul seperti allazi, allazina, allati dan sebagainya. Ya. Kemudian isim isyarah, istifham, nafi, nakira, al-mu'arraf bil alm atau dikasih alif lam atau mudhaf dan semuanya itu adalah lafaz yang umum. Apalagi kalau sudah menggunakan kullu jami'u sendiri itu kan lebih sudah lafaznya memang menunjukkan umum. Meskipun juga nantinya di dalam Al-Quran kita akan menemukan ada lafaz yang kelihatannya umum tapi yang dimaksud adalah khusus. Nah, biasa kita temukan itu adalah ketika misalnya kita memahami asbabun nuzulnya. Umpamanya dalam ayat alladzina qala lahumun nasu innan nas. Kata nas di sini kan lafaznya umum. Nas itu siapa saja yang namanya manusia masuk di dalamnya. Tapi ternyata an-nas yang dimasukkan di situ adalah Abu Jahal umpamanya. Ya, hanya orang-orang tertentu. Kadang-kadang juga kata an-nas itu hanya untuk satu orang. Termasuk juga lafaz umum biasa kita temukan dalam Al-Quran itu mukhatab itu. Mukhatab yang dimasukkan adalah seperti ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu dan sebagainya. Ya. Kadang-kadang juga setelah lafaz mufrad, setelahnya itu menjadi lafaz umum. Maka kadang-kadang mukhatab itu atau yang diberi titah langsung itu berlaku untuk yang diberi titah dan juga berlaku untuk orang lain. Seperti misalnya ketika ada ayat berbunyi ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Maka ayat ini berlaku untuk Nabi Muhammad sekaligus juga untuk umatnya. Ada juga yang mukhatabnya pertama kepada Muhammad, Nabi Muhammad, tapi ujung-ujungnya juga berlaku untuk umatnya. Namanya ya ayyuhan nabi, wahai wahai nabi. Nah, ujung-ujungnya nantinya adalah juga berlaku untuk umatnya. Ada juga yang memang berlaku untuk Nabi Muhammad punya ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang ditampaikan Tuhanmu kepadamu. Ya, dari Tuhanmu. Ya, dan seterusnya. Nah, itu lapas-lapas yang macam-macam ini dalam Al-Quran banyak sekali. Ada juga memang lafaz yang berlaku khusus seperti wa mar'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi
in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Ada lapas yang seperti ini padanya ini juga memang oh, berlakunya itu khusus untuk Nabi. Ya, wanita wa imra'atan mu'minah, wanita beriman yang datang kepada kepadamu Muhammad, jika dia memberikan dirinya kepadamu, maka boleh bagimu langsung menikahinya. Iya, tapi tidak berlaku untuk orang yang lain, hanya untuk Nabi Muhammad saja. Iya. Nah, itu contoh-contoh dari Al-Quran yang namanya lapas-lapas umum. Dan itu sebetulnya banyak sekali dalam Al-Quran. Nanti pertemuan yang akan datang, kalau insya Allah kita bertemu lagi, kita juga akan melihat khusus. Nah, kadang-kadang nanti ada awalnya adalah lafaz umum, nanti ujung-ujungnya adalah lafaz khusus. Ya, umum, lafaz umum, dan ujungnya menjadi lafaz khusus. Itulah yang kemudian nanti dikatakan adalah khusus atau taksis. Umpamanya wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu betul dalam keadaan rugi. Tapi ternyata ada yang mentaksis illal ladzina amanu kecuali ada pengecualian. Nah, itu juga awalnya adalah lafaz umum lalu kemudian ujung-ujungnya menjadi lafaz khusus. Kalau dalam Al-Quran sendiri, oh, kadang-kadang kata lafaz umum itu yang dimasukkan untuk satu orang. Itu pengecualian-pengecualian, ada beberapa pengecualian. Umpamanya dalam surah Al-Baqarah itu tentang pelaksanaan ibadah haji, manasik haji. Summa afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah. Afidu. Nah, afadhan nas di sini ini an-nas yang dimasukkan di sini adalah Ibrahim alaihissalam. Min haitsu afadhan nasu, an-nas di situ adalah maksudnya Ibrahim, padahal lafaznya adalah lafaz umum. Ya. Summa afidu min haitsu afadhan nas. Atau pokoknya dalam surah An-Nisa ada ayat am yahsudunan nasa, apakah kalian hasad kepada manusia, padahal yang dimaksud an-nas di sini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu terusnya yang banyak lafaz-lafaz dalam Al-Quran yang sifatnya adalah umum. Jadi ada yang ma'rifah tadi, kalau berma'rifah maksudnya beralif dan lam itu kalimat, maka itu menunjukkan adalah lafaz yang bersifat umum. Atau sekalian nakirah, tidak beralif lam sama sekali, maka itu juga adalah lafaz umum. Atau mudhaf, ya, maka itu juga menunjukkan lafaz umum dan lain sebagainya. Isim jins, nama dan sebagainya itu adalah merupakan lafaz umum. Ya, yang kita ganggu kayak bila. Ya, jadi dong. Ya, saya kira itu sebagai mukaddimah pertemuan kita malam ini mengenai lafaz umum. Dan saya kira ada beberapa terminologi yang penting sekali kita tahu, termasuk ada mutlak dan muqayyad, ada tadi al-am belum kita pelajari khasnya.
ada mutlak muqayyad, ada mutaradifat dan sebagainya. Ada asbabun nuzul, ada ilmu qiraat. Ini semua rangkaiannya adalah dalam ilmu ilmu tafsir. Nah, semua ini menjadi sebuah hal yang mutlak dipahami oleh seorang calon yang ingin memahami Al-Quran dengan baik. Nah, sekarang ini kan kemudian kita kadang-kadang terlalu mudah menyimpulkan sesuatu hanya baru di sebuah perspektif awal, baru asumsi kita menganggap sesuatu itu sebuah kebenaran, padahal belum kita mendalami. Nah, termasuk ini kita juga sebagai mubalik ustaz kadang-kadang masih baru melihat satu perspektif kita sudah menyimpulkan sesuatu. Baru membaca satu ayat kadang-kadang seakan-akan ayat itu suatu kebenaran mutlak yang tidak bisa lagi ada tafsiran lain. Nah, bahkan kadang-kadang kita menerima tafsiran orang lain atau dari seorang ulama yang seakan-akan itu sudah menjadi sebuah kebenaran mutlak yang tidak bisa ditafsirkan oleh ulama yang lain. Padahal kita tahu bahwa sebetulnya tafsir itu lahir dari generasi ke generasi. Tafsir pada zaman sahabat itu berbeda pada tafsir yang ada pada zaman tabi'in. Tabi'in berbeda pada zaman tabi'in. Dan sampai ulama hari ini menafsirkan Al-Quran dengan variasi dan juga metode yang berbeda-beda dan hasilnya juga bermacam-macam. Karena yang paling mempengaruhi adalah Al-Quran itu ditafsirkan di mana ulama itu berada. Ketika seorang ulama berada dengan situasi yang kacau umpamanya, masa-masa peperangan misalnya, maka tafsir itu nantinya itu akan banyak-banyak berbicara tentang peperangan dan sebagainya. Sekaligus juga mengikuti alur pemikiran seorang ilmuwan, mengikuti disiplin ilmu lain dari seorang calon mufassir itu, maka itu sangat menentukan corak penafsiran. Jadi itu sebetulnya yang setidaknya menjadi apa ya, EPR kita semua, bahwa kita ini dalam memahami Al-Quran tidak boleh terlalu apa ya, terlalu cepat me- menjustifikasi dan bahkan menghukumi sesuatu itu final, padahal masih bisa ditafsirkan, nih, atau masih bisa dipahami dengan pemahaman yang berbeda. Karena nantinya penafsiran ulama yang ada di Saudi misalnya, atau mungkin ada di negara lain, itu bisa saja berbeda penafsirannya dengan ulama yang ada di Indonesia, karena kondisi keindonesiaan pasti akan berbeda dengan kondisi kesaudian misalnya, atau umpamanya Afrika dan sebagainya. Maka untuk mengkondisikan itu semua adalah harus memiliki dulu ilmunya, harus memiliki dulu uh, alatnya untuk sampai ke sana. Dan alat yang paling penting di situ adalah salah satunya adalah ilmu tafsir atau ilmu ulumul Quran. Saya kira itu dulu pertemuan kita sebagai mukadimah saya pada malam ini. Kalau umpamanya ada yang perlu dibincangkan bisa saja kita diskusi-diskusi sampai jam 10 insya Allah 20 menit ke depan. Ya, saya kembalikan ke Komando. Silakan. Kalau memang pemerintah, negara pemerintah ada pengadilan asasi manusia, ayo dilakukan sepanjang ada fakta-fakta yang dikemukakan. Kalau nggak ada fakta-fakta yang dikemukakan, apa kita koordinasi? Jadi saya kira ini masalah yang selesai. Jadi setiap 5 tahun itu Silakan host, silakan Ustaz, kita jangan jadi host. Tersasar tadi kan. Ada itu sesuatu makin bergaul. Ya.
Ya ampun. Ya silakan Aswar. Kalau ada diskusi kita diskusi. Kalau tidak ya selesai. Sudah Eh, bisa saya mau Maaf tanyakan Bung, karena jaringan sedikit ini. Jadi kami persilakan untuk barangkali mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Kita diskusi dengan Guru Tak. supaya tidak ada lagi suara-suara di luar sana yang tidak mengenakan soal betul dan betul itu masalah apa. Silakan Bung. Kalau tidak ada saya langsung dulu. Se- Ya Bung, silakan di. Tabe Pak Kiai, Pak Dokter. Saya kemarin itu beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu, atau sudah beberapa tahun yang lalu. Ini kalau dari konteks dulu sebentar karena untuk apa namanya, sekedar mengamati penasaran karena saya tidak sempat mengikuti lagi perkembangan jawaban terakhirnya Pak Kiai ini, Pak Dokter. Dan ini terus terang menimbulkan polemik ini dari tulisannya Pak Dokter sendiri. Karena ini ada hubungannya dengan Al-Quran, pelai penafsiran, eh, bahwa Al-Quran itu tidak pernah mengalami perubahan. Sementara kemarin itu, apakah memang tulisan ataukah disertasi terakhir ini, tulisan itu, bahwa yang dilakukan Pak Kiai sekarang kemarin itu adalah ada perubahan tulisan ataukah bacaan dari Al-Quran itu sendiri. Untuk mungkin teman-teman yang baca itu tulisan. Akhirnya di sini beberapa teman-teman dari kalangan ASAD sendiri banyak yang memunculkan polemik tentang itu. Tapi saya tidak mengikuti lagi perkembangan selanjutnya. Bagaimana jawabannya kemarin itu, makanya saya penasaran ini dulu. Yang kedua, jangan sampai ini kita terjebak pada apa hadis Nabi, apa itu mengkola atau memfassar Al-Quran bi ra'yihi falyatabawak maqadahu alan niran alanar. Saya kira ini mungkin bisa dikolerasi satu dihubungkan sajalah pakai itu tentang bahasa kedua saya dengan bahasa pertama yang pertama tadi itu. Jawabannya ini apa sebetulnya yang berubah kemarin dari Al-Quran itu dari menurut Pak Kiai. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Pertama ya mengenai perubahan. Sebetulnya kemarin itu oh, tidak ada perubahan dalam Al-Quran sebetulnya. Yang berubah sebetulnya adalah ilmu rasminya itu, penulisan-penulisannya itu. Maka ketika ulama kumpul seluruh dunia, baik dari Saudi, Afrika, dan sebagainya, termasuk Indonesia itu, yang kumpul di Bogor untuk, makanya saya membuat tulisan itu dan dimuat di, kalau tidak salah, masuk di Fajar, di Tribun juga tulisan saya itu. Ya, betul. Saya tulis tentang itu sebetulnya adalah untuk memahamkan kepada masyarakat bahwa sebetulnya Al-Quran itu tidak ada perubahan sebetulnya. Yang berubah itu yang ulama sepakat kan sebetulnya kemarin itu orang mengkait-kaitkan antara kepemimpinan Jokowi dengan ulama ini. Seakan-akan di media berseliweran itu mengatakan ulama sudah termakan oleh apa ke kekuatan pemerintah menjilat dan sebagainya sampai-sampai ulama Quran pun juga sudah mau makan uang untuk mengubah Al-Quran. Padahal bukan mengubah Al-Quran itu. Hanya ada beberapa penulisan. Kalau tidak salah 83 kata dalam Al-Quran yang perlu diubah penulisannya itu. Nah, itu penulisannya saja. Tidak ada yang berubah. Nah, itu hanya dari sisi ilmu rasminya. Karena kan sebetulnya ilmu rasmi yang kita berpegang dalam menulis Al-Quran itu kan adalah oh, oh, berdasarkan dengan Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani itu adalah itu hidupnya di abad ketiga Hijriah. Nah, dan itulah menjadi patokan dari seluruh ulama. Sementara Al-Quran sendiri sebetulnya nanti bisa diterima Al-Quran itu kalau terpenuhi tiga syarat.
Yang pertama adalah muwafaqatul lughah al-arabiyyah biwajhin minal wujuh, itu harus bersesuaian dengan bahasa Arab. Nah, dari segi nahwu, syaratnya dan sebagainya. Yang kedua, sihhatus sanad, yaitu harus sanadnya itu betul-betul bersambung sampai kepada Rasulullah baru diterima Al-Quran itu. Nah, yang ketiga adalah muwafaqatul rasmil Utsmani, harus sesuai dengan rasam Utsmani. Karena yang menjadi standar penulisan Al-Quran itu harus sesuai dengan rasam pada zaman Utsman bin Affan. Kata beliau lah yang pertama mencetak Al-Quran dan memperbanyak Al-Quran itu. Maka rasam itu harus sesuai dengan uh, penulisan Al-Quran biwajhim minal wujuh. Maksudnya biwajhim minal wujuh itu adalah dari berbagai atau salah satu dari berbagai aspek yang sudah yang tercapai di situ, maka itu sudah bisa diterima Al-Quran. Nah, kemarin itu beberapa tahun yang lalu ya itulah yang ingin diperbaiki oleh ulama kita di Indonesia termasuk di seluruh dunia. Penulisannya itu berdasarkan penelitian mereka yang menganggap bahwa ini ada yang menyalahi rasam Utsmani, ada yang menyalahi rasam ala Amr Ad-Dani. Nah, maka itulah yang saya tulis kemarin. Nah, itu dari satu sisi. Nah, di sisi lain sebetulnya kita di Indonesia ini sebetulnya masih sangat miskin dengan ilmu qiraat, khususnya bagian Sulawesi. Ilmu qiraat itu adalah salah satu cabang ilmu dalam Al-Quran yang sebetulnya belum sampai kepada kita. Ilmu qiraat itu adalah ilmu yang membantu kita untuk menafsirkan Al-Quran sebetulnya. Selama ini kita pelajari adalah bacaan Imam Asim riwayat Hafiz. Padahal masih banyak qiraat mutawatir yang lain. Misalnya bacaan Nafi dengan dua rawinya yang bernama Qalun dan Warash. Bacaan Ibnu Katsir dengan dua rawinya bernama Al-Bazzi dan Kumbul. Bacaan Abu Amr dengan dua rawinya bernama Al-Juri dan As-Susi. Kita ini urutan kelima, bacaan yang selalu kita baca adalah urutan kelima, yaitu bacaan Imam Asim, riwayat Hafiz. Itu pun baru satu riwayat kita pelajari, riwayat Hafiz itu pun belum tuntas. Kalau kemarin kita bincang-bincang mengenai tajwid ya, ada kemarin yang menulis buku teman kita, siapa lagi? Pak Ustadz tadi. Untuk menulis metode pembelajaran Al-Quran itu juga luar biasa. Nah, sebetulnya itu baru satu sisi kita pelajari. Ini yang kita pelajari itu adalah baru bacaannya Imam Asim riwayat Hafiz. Padahal Imam Asim mempunyai dua rawi. Yang pertama adalah Syu'bah, yang kedua adalah Hafiz. Baru satu kita pelajari dan itu pun belum tuntas. Ya. Mana lagi bacaan imam lain ada istilah baca P itu, baca 10 Pak. Ya, ini baru kan satu kita pelajari. Dari 14 qiraat itu, masing-masing 14 qiraat itu memiliki dua rawi. 14 imam memiliki dua rawi. Rawi lagi memiliki lagi murid, namanya turuk. Turuk itu macam puluhan sampai minimal 50 rawi atau turuk setiap rawi. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi itu sebetulnya kemarin saya tulis seperti itu karena itu untuk memahamkan kepada kita. Tapi kan bagaimanapun juga banyak yang tidak paham itu saya punya tulisan karena orang sendiri tidak tahu apa itu qiraat, belum tahu, belum memasuki ilmu rasmi. Kita sampaikan ilmu rasmi, orang juga tidak tahu apa itu ilmu rasmi. Masyarakat itu hanya mentahnya saya dia lihat maka dia bilang ini Al-Quran seperti ini. Bahkan kan kita sendiri Ustaz kadang-kadang berceramah bahwa Al-Quran itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada perubahan, baik bacaan, tulisan dan sebagainya. Padahal tulisan pada zaman Nabi itu adalah khufi, bahkan tulisan pada zaman Utsman bin Affan itu adalah khufi yang tidak ada barisnya, baik seperti balok-balok, ukinar tulisannya itu. Yang sampai sekarang ini kan kita dengan model naskhi kita pakai tulisan kita sekarang, bacaan Al-Quran, tulisan Al-Quran. Nah, kadang-kadang kita mengatakan hanya satu, padahal betul itu kalau dikatakan hanya satu karena baru satu yang dipelajari. Yang benar baru satu dipelajari. Yang lain itu kan dari turun-temurun ulama kita dulu hanya itu yang diajarkan yang satu. Karena memang kita bagian Sulawesi itu masih jarang sekali yang mendalami ilmu qiraat itu. Yang kedua tadi mengenai apa ya? Oh, tentang maqam Quran bi ra'yihi fa asaba fa akhta. Memang ada riwayat
Siapa yang mencoba menginterpretasi Al-Quran dengan pandangannya sendiri, maka fa'asaba fa'akhta, meskipun itu benar, maka dianggap salah. Nah, yang dimaksud di sini sih adalah orang yang mencoba-coba menafsirkan dengan hanya semata-mata menggunakan ra'yu, menggunakan akal. Orang selama menggunakan alatnya, maka orang itu tidak akan dikatakan malpraktek. Seorang dokter misalnya, ketika melakukan operasi, selama dokter itu memang adalah orang yang di bidang ahli bedah, artinya kalau orang ahli bedah itu memang sudah tahu semua ilmunya tentang bedah, maka tidak akan dikatakan malpraktek, meskipun salah. Kalau orang yang memang sudah ahli di bidangnya dan salah dalam melakukan eh, tindakan itu, maka sebetulnya itu ada juga sih sebenarnya janjinya. Man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man akhta'a falahu ajru wahid. Siapa yang berupaya berijtihad dan ketika ijtihadnya benar itu, maka dia mendapatkan dua pahala. Kalau toh ijtihadnya salah, maka tetap mendapatkan satu pahala. Nah, sama juga dalam menafsirkan Al-Quran. Selama orang yang akan menafsirkan Al-Quran itu memang adalah orang yang sudah memiliki alatnya untuk melakukannya, maka itu tidak masuk dalam maqala fil Qur'ani bi rabbihi fa'safa'atah. Bahkan ancaman lain memang faliyatabawu maq'adahu. Tas ada ilmunya, sudah paham bahasa Arab, ilmu sarafnya, nahwunya, ilmu balaghahnya yang terdiri dari ilmu bayan, ilmu ma'ani dan ilmu badi. Di sana ada ilmu rasminya. Lalu kemudian dia tingkatkan lagi dengan ilmu yang lain, usul-usul yang lain, usul mustalahul hadis, usul fiqh, Quran. Minimalnya ini semua dia pahami ini, lalu kemudian ditambah dengan ilmu eksakta yang lain termasuk ilmu teknologi, maka itu sudah layak untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi yang dimaksud oleh Nabi tadi itu, faliyatabawa maq'adahu minan nar, itu adalah memang yang punya tidak punya kompetensi untuk itu dan mencoba-coba juga membedah Al-Quran itu. Nah, itu yang dimaksud dengan semata-mata menggunakan akalnya. Tidak, ya. Makanya kan kita ini rata-rata adalah hanya tidak ada yang menafsirkan Al-Quran. Kita itu adalah hanya membaca tafsirannya orang. Ya, kalau kita sebenarnya kan tidak pernah merasa menafsirkan, tapi hanya membaca tafsiran orang lain. Nah, cuma kadang-kadang kita tidak jujur. Kenapa tidak jujur? Karena jelas-jelas membaca penafsirannya orang lain, baru kita mengatakan menurut saya. Nah, kan ini kan banyak. Nah, itu dalam ilmu akademik itu sangat salah sekali. Adakah orang yang hari ini bisa menafsirkan Al-Quran tanpa bantuan dari, bahkan yang lebih parah lagi, orang hanya membaca terjemahan Al-Quran baru berupaya memahaminya sendiri lalu mengatakan menurut saya. Aduh, ini keterlaluan. Ya, itu banyak terjadi. Ya, saya kira itu Guru Tak. Ya, terima kasih banyak. Syukran. Ya. Satu lagi pertanyaan tentang Ya. istilah penafsiran ayat ke hadis itu bagaimana istilahnya itu, Ustaz? Oh ya. Jadi macam-macam tafsir Al-Quran. Ada namanya Al-Quran bil Quran. Ada Al-Quran bis Sunnah. Ada As-Sunnah bis Sunnah. Bahkan ada yang mengatakan As-Sunnah bil Quran. Jadi ada 4. Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Contohnya, ihdinas siratal mustaqim. Maka ditafsirkan apa itu jalannya lurus. Ternyata jalan lurus ditafsirkan oleh ayat sendiri. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ini lagi ayat ditafsirkan lagi. Siapa itu orang-orang yang mendapatkan hidayah? Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Itulah orang yang sudah mendapatkan hidayah dan mengikuti hidayah itu dan seterusnya. Nah, itu Al-Quran dengan Al-Quran. Ada juga uh, Al-Quran dengan hadis. Karena memang fungsi hadis adalah untuk menafsirkan Al-Quran atau menjelaskan Al-Quran. Itu salah satu fungsinya.
Sebagai contoh, ada ayat mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangannya, ya, potonglah tangan keduanya. Nah, ayat ini sangat bersifat umum, ya, maka butuh penafsiran yang jelas. Karena kalau di sini menurut ayat pencuri laki-laki dan pencuri perempuan harus dipotong tangannya. Nah, kalau tidak ada penjelasan hadis ini bahaya sekali. Namu pulpen mencuri pulpen saja maka konsekuensinya adalah potong tangan. Masa mau dibandingkan antara pulpen dengan potong tangan itu terlalu berat. Maka ternyata Nabi sudah menjelaskan bahwa tidak ada potong tangan kurang dari sekian dinar. Itu ada beberapa dinar disempatkan oleh Nabi dalam hadis. Itu contoh tafsir Al-Quran bil hadis itu. Jadi ada memang Al-Quran dijelaskan oleh hadis, dan saya kira banyak hal yang lain diceritakan yang ditafsirkan oleh hadis itu. Ketika Nabi juga banyak melakukan ini, makanya sebagian ulama mengatakan Nabi itu juga melakukan ijtihad. Meskipun ini menjadi kontroversi. Kalau dikatakan Nabi berijtihad, maka seakan-akan menafikan fungsi Nabi sebagai pemberi wahyu itu. Maka orang mengistilahkan lain ijtihad itu adalah dengan menafsirkan. Nabi juga menafsirkan ayat, ya, menjelaskan ayat. Ya, begitu barangkali. Dan saya kira untuk tafsir Al-Quran bil hadis itu banyak sekali dalam Al-Quran kan. Umpamanya aqimus salata wa atuz zakah. Itu kan penjelasan pelaksanaan salat itu kan tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam hadis. Jadi kalau Al-Quran itu hanya menunjukkan saja dalil umumnya, nanti hadis itu menjelaskan secara detail. Nah, itu juga bagian daripada tafsir Al-Quran bil hadis. Demikian juga dalam persoalan ibadah haji, semuanya begitu, hampir semuanya. Saya kira itu ya. Oh iya, terima kasih banyak Pong atas jawabannya Pong. Iya, Mungkin untuk sementara kita cukupkan Pong. Insya Allah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. iya, Kami ucapkan banyak terima kasih atas waktunya Gurta dan para peserta PKU. Insya Allah Bung, terima kasih semuanya. iya. Itu kami tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.